Jadi hari ini aku ada di acaranya Bale Genting. Kita topiknya itu tentang ambisi atau optimis. Nah, Oke, jadi iya sih. banyak banget teman-teman yang apaan sih tuh anak ambis banget kayak gitu. Apaan sih tuh anak optimis banget bakal dapat apa yang dia dapat kayak gitu kan ya. Jadi ketakutan-ketakutan teman-teman itu tuh yang buat aku tuh penasaran dan pengen bagi perspektif juga sama teman-teman terkait dengan ambisi atau optimis, ya nggak sih? Iya, bener banget. Aku nggak tahu ya kalau misalnya Bale itu mengundang aku, ada mengundang. Maksudnya aku sama Bale share tentang masalah optimis dan ambisi ini tuh tepat. Tapi aku yakinnya menurut teman-teman kan pasti punya definisi tersendiri kan terhadap hal ini kayak gitu. Nah ini di circumstances kuliah aku dan Bale sama teman-teman mungkin yang kebanyakan teman-teman kan ada yang organisasi, ada juga aku sempat search sebenarnya makna dari ambisi sama optimis. Jadi selain aku cari value sendiri dari aku terkait ambisi dan optimis, tentunya kan kita perlu lihat dari gambaran general yang orang paham tentang optimis sama ambisi. Jadi yang aku tahu itu kalau ambisi itu tuh kayak hasrat untuk memenuhi ataupun untuk memperoleh sesuatu. Kayak kamu tuh punya semangat yang begitu menggebu-gebu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Karena untuk memenuhi ambisi itu kamu punya banyak ways to go kayak gitu loh. Kalau itu tambahan dari aku ya, bisa contohnya aja. Terus kalau misalnya optimis tuh kan gimana kita bisa lihat sesuatu secara positif ataupun menghadapi sesuatu tuh yang kayak ya udah kita berpikiran positif aja, pengennya berpikiran baik aja terhadap sesuatu. Itu yang aku lihat. Jadi orang yang selalu berpengharapan baik terhadap sesuatu. Itu untuk optimis. Jadi kalau menurutku ya, pada akhirnya ini goes to definisi menurutku ya. Jadi menurutku ambisi dan optimis itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Dan ambisi itu perlu disokong dengan optimis. Dan kadang kan, pokoknya aku langsung cerita aja ya teman-teman. Dulu tuh aku pernah banget tuh sama Bale. Kamu dipanggil Bale kan, Bal, di Instagram. Nah, dipanggil Bale kan. Nah, jadi tuh ada satu mata kuliah tuh, nama mata kuliah tuh yang ngajar tuh Pak Novan. Jadi aku dan Bale itu kita sama-sama ngerjain udah lama. Tapi yang menjadi kendala pada hari itu aku lupa ngeprint. Nah, aku tuh dulu kayak semisal di semester 2 3 4 tuh bener-bener yang ambis. Ambisnya kenapa ya? Ambisnya aku pengen jadi A plus student lah ibaratnya kan. Kalau misalnya kata orang-orang kan A plus student. Karena waktu itu ya nilaiku masih yang well-well aja. Tapi makin waktu hari itu kelasnya Pak Novan, aku lupa ngeprint dan Bale juga waktu itu kelas yang selanjutnya. Aku minta tolong dong sama Bale. Terus karena terus tuh nggak minta tolong nih, kita pokoknya barengan ngeprintnya. Terus print punya aku ternyata itu tuh nggak sempurna. Cuma gara-gara tintanya habis. Dan di situ aku nangis. Sumpah. Aku nangis cuma gara-gara printnya itu nggak bagus, teman-teman. Kayak ibaratnya, ya ampun sih, itu cuma print kayak gitu loh. Sampai Bale tuh bilang, ya nggak bakal dinilai juga, yang dinilai pasti substansial. Dan di situ aku merasa aku ambis yang terlalu ambis, dan menurutku aku nggak sehat. Di situ aku ngerti, oh ternyata aku sempat punya ambisi. Untuk sebagian orang mungkin ada yang udah set ambisi mereka dari awal, tapi ada juga yang ternyata lambat laun mereka nggak set itu dari awal, tapi mereka baru sadar di tengah, kayak kejadian aku tadi. Aku nggak pernah ambisi untuk jadi A plus student by the way, tapi dengan berjalannya waktu, aku melihat, oh nilaiku, waktu di semester 1, oh nilaiku segini nih, waduh enak banget dapet nilai A, ya maksudnya nilai A, terus next ke semester berikutnya, oh my god aku harus mempertahankan ini, padahal aku nggak pernah punya kayak pengen jadi A plus student, tapi dengan lambat laun akhirnya gue harus A plus student. Nah, tapi dari situ aku yang bilang, oh ternyata punya ambisi yang sebegitunya kadang juga nggak baik. Ternyata aku tidak mendukung ambisiku tadi dengan optimis yang seharusnya aku punya. Itu poinnya satu. Nah, aku tuh juga sempet nih ketemu beberapa arti kan bilang ambisi itu baik. Aku tahu dari aku banyak sharing sama senior kan. Misalnya aku dan Bala ada di satu organisasi yang sama. Akhirnya kita sering sharing banyak hal tentang ambisi karena mereka kan senior-senior kita udah pada kerja, udah pada
sukses lah ya, alhamdulillahnya sukses. Jadi mereka menularkan hal positif ke kita kayak gitu loh. Pernah ada yang bilang kayak gini, hidup itu harus ada ambisi kayak gitu. Perlu banget, karena dengan itu kamu menjadi salah satu high achiever. Nah, memang banyak sih yang bilang, penting sih punya high achiever, penting punya ambisi kayak gitu loh. Tapi padahal kan kita lihat nih, beda orang, beda juga pembawaan ambisinya. Kita nggak tahu kan, ada juga yang ambisi, ada juga yang aku ketemu maju tanpa menyingkirkan yang lain, naik tanpa menjatuhkan yang lain. Nah itu yang aku ngena banget, karena di perjalanan kuliah kali ya, pokoknya di itu aja aku pokoknya sampai musuhan sama Bale kayaknya berapa hari cuma gara-gara paper itu tadi, padahal aku yang nangis, aku yang buat kayak gitu teman-teman. Jadi itu ambisi yang nggak baik. Mungkin aku bakal sharing-sharing ke Bale deh, mungkin Bale kita brainstorming deh. Kalau misalnya kadang tuh malah aku juga ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Orang-orang yang kayak gitu tuh kayak gimana sih? Nggak sadar sebenarnya mereka tuh berambisi, tapi ambisinya tuh nggak sehat gitu loh sih. Jadi ada beberapa temenku yang kayak aku tuh harus semester ini harus kayak gini 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 gitu. Aku harus punya nilai yang bagus, aku bakal ngerjain tugas, aku bakal dapat nilai A. Itu kan ambisi, hasrat gitu kan ya. Iya, hasrat Tapi benar. pada kenyataannya itu nggak kayak gitu. Mereka itu tuh cuma beroptimis aja. Mereka optimis aku pasti bakal bisa dapat nilai A. Jadi ambisi mereka tuh cuma omong kosong belaka gitu loh. Kayak mereka tuh cuma ngomong kayak aku tuh pasti bisa sih, aku pasti bisa dapat A kayak gitu. Nah, tapi kenyataannya ambisi mereka tuh cuma optimis belaka. Jadi tuh kayak nggak ada istilahnya, nggak ada apa ya, nggak ada usaha yang mereka buat 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 munculin ambisi itu menjadi kenyataan kayak gitu. Nah, maka dari itu aku tuh bingung sebenarnya. Udah kamu tuh berambisi tapi ambisimu tuh cuma sampai kepentok di depan pintu doang gitu, nggak mau keluar dari apa yang mau kamu lakuin gitu, nggak mau lihat dunia luar kalau sebenarnya ambisimu itu ya gede gitu, dan kamu harus ngelakuin hal-hal yang di luar itu, jangan cuma terpaut sama diri kamu gitu. Itu banyak banget orang-orang yang aku temuin kayak gitu, aku tuh ambis people kayak gitu. Nah, tapi tuh apa ya, mereka tuh bilang ambis people, tapi menurut aku yang diambisin tuh nothing gitu loh, makanya bingung Iya, aja benar. gitu. Iya, Jadi iya kayak benar sih. yang kayak kamu cerita kayak gitu, ada orang yang kalau aku nemuinnya juga ada orang yang ambisinya itu ya ambisi yang sehat kayak gitu. Istilahnya ambisi yang sehat itu tuh mereka berfokus ke introspeksi diri. Apa sih yang kurang? Oh, aku kurang ini. Berarti tujuanku ke ambisi ini yang kurang gitu. Jadi mereka introspeksi diri gitu kan. Nah, tapi ada juga ambisi yang sehat. Ada orang yang menghalangi dia untuk mendapatkan tujuannya, justru bagaimanapun caranya dia malah menjatuhkan orang itu supaya nggak melanjutin ambisi yang sama kayak gitu. Padahal nggak bisa lah kayak gitu. Namanya tadi kan kamu udah bilang orang-orang itu tuh di dalam dunia sekarang tuh ya ada yang namanya audisi kayak gitu. Nggak bisa kita sepenuhnya jalan sama sesuai rencana kita. Nggak mungkin kita itu hidup sendirian kayak gitu kan. Jadi makanya beriringan tuh juga harus pasti kayak gitu. Iya, betul. Tadi kan ya, Bal, ngomong-ngomongin soal ambisi yang nggak sehat. Sebenarnya ambisi yang nggak sehat itu tuh apa ya? Maksudnya aku lebih sebenarnya ke orang yang ya aku kadang juga suka lihat situasi kan. Sama kalau Bale kan orangnya tipenya peka sama situasi. Kalau aku tuh suka nggak peka, tapi aku lihat situasi ini gimana bagusnya. Jadi ngomongin ambisi, aku banyak ketemu, alhamdulillahnya aku banyak dipertemukan dengan orang-orang yang punya ambisi yang baik kayak gitu loh. Karena aku melihat masih banyak orang yang sepertinya pesimis banget dengan kehidupan mereka. Misal nih, mereka nggak ada teman, contohnya satu, misalnya mereka nggak ada teman ataupun mereka tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Aku tidak bisa bilang aku merupakan orang yang sosialisasinya baik, tapi aku berusaha untuk membuat mereka optimis kayak ke aku, bahwasannya sebenarnya dunia itu lebih indah ketika kamu punya teman. Itu optimis kan. Nah, tapi ambisiku ingin menjadikan temanku tadi menjadi lebih baik. Itu ambisi yang sehat banget tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi nih, ngomongin ambisi yang nggak sehat, aku banyak juga dapat cerita bahwasannya ambisi yang nggak sehat itu benar-benar bisa buat orang trauma. Itu aku lihat. Makanya ada sempat kata-kata yang
ada sempat kata-kata jahat yang pernah aku lihat. Percuma punya teman kalau nggak dipergunakan. Itu termasuk ambisi menurutku. Dan itu salah. Kamu bisa menghadirkan momok yang nggak baik ke temenmu pada akhirnya. Dia males lah bersosialisasi. Dia males lah buat senyum atau bersikap ramah ke yang lain. Karena jujur aku dan Bale pun juga pernah di satu sisi itu. Karena waktu itu kita juga pernah sharing soal bagaimana pertemanan bisa mempengaruhi sikap kita. Nah, itu tadi teman-teman, ambisi kita optimis banget nih punya teman-teman yang baik, kita optimis banget nih kalau misalnya dengan aku dan Bale bersikap ramah ke yang lain, kita will create rainbow days buat orang lain kayak gitu loh. Kita senang kalau misalnya kayak orang-orang tuh senang dengan ada kita. Tapi sayangnya optimisnya aku dan Bale tadi bisa dihancurkan dengan satu kata misalnya, apaan sih kayak gitu loh, atau lebay dan lain-lain sebagainya. Itu nggak masalah, cuman untuk di beberapa orang mungkin bisa sangat terluka kayak gitu. Nah, itu sih yang menurutku yang optimis dan ambisi tadi. Oke, aku juga jadi inget sih yang masalah yang bukan masalah, ya emang masalah sih, yang masalah terkait yang ini loh, yang kalau ambisi itu tuh juga bisa nyerang kita gitu, nyerang kita sendiri. Maksudnya ambisi kita itu tuh bisa nyerang kita sendiri. Jadi kayak yang bener yang katamu, yang kamu bilang kalau ambisi kita itu tuh bisa menghancurkan pertemanan kita kayak gitu. Yang kamu bilang kalau orang-orang itu bakal males. Jadi entah nggak tahu kenapa ya, aku ngelihat dari lingkungan aku, orang-orang yang aku rasa sebagai orang yang ambisi itu tuh memang kadang hanya cuma punya teman yang beberapa doang kayak gitu. Nggak tahu ya, ini entah pengamatanku aja atau emang kayak gitu gitu. Maksudnya orang yang punya, entah itu mereka punya ambisi yang sama jadi mereka jalan bareng, ataupun mereka punya kayak istilahnya ambisi mereka itu tuh mereka bawa ke teman mereka kayak gitu. Jadi kayak aku jujur juga pernah punya ambisi yang kayak aku pengen nih yang namanya ikut organisasi kayak gitu. Aku pengen banget yang namanya masuk sebuah organisasi yang bener-bener bisa buat aku istilahnya bisa lebih baik kayak gitu. Nah, aku punya ambisi itu, aku punya hasrat itu, dan aku juga sama Kak Zizi yang tadi, yang kalau misalnya kalian dengar, kita tuh selalu kayak kalau misalnya organisasi itu pengennya selalu bareng kayak gitu kan. Nah, pernah kejadian. Jadi aku pernah ngajak teman, ayolah ikut gitu. Nah, tapi dari ambisi itu, ayolah ikut organisasi ini. Tapi dengan kata-kata mereka yang, kamu ngapain sih ikut-ikutan organisasi ini, mending organisasi ini aja. Nah, itu kadang yang buat kita mikir kayak, kita terlalu mikir kebanyakan kayak, oh iya ya bener juga ya, kalau misalnya organisasi ini tuh kayak gini dan organisasi ini kayak gini, organisasi ini lebih santai, organisasi ini tidak santai kayak gitu. Nah, tapi kita belum ngerasain organisasi yang nggak santai sama organisasi yang santai. Kita cuma ngikut perspektif orang yang, oh ya udah deh, aku kayaknya ikut yang nggak santai aja, ambil aman aja. Jadi ambisiku bisa tercapai nih. Aku bisa menjadi orang yang lebih baik di suatu organisasi. Padahal kita belum ngelakuin apa yang kita rasa baik ke kita kayak gitu. Ambisi yang kita rasa baik malah akhirnya jatuh karena cuma satu kalimat yang ngapain sih kamu kayak gitu. Jadi itu bener-bener yang ngaruh banget sih. Yang bikin kita tuh mikir, dan nggak tahu kenapa ya, kalau misalnya kita terlalu mikirin sesuatu, istilahnya adalah overthinking, itu tuh pasti kita selalu overthinking ke hal-hal yang negatif terus bawaannya. Padahal kenapa kita nggak bawa pikiran kita gitu loh? Kenapa kita nggak bawa pikiran kita ke, kita orang yang thinker, kita orang yang pemikir, kita orang yang overthinker misalnya, kita terlalu berpikiran, kayak orang yang selalu punya pikiran kayak gitu kan, terlalu berlebihan pikirannya. Nah, kenapa pikiran itu nggak kita alihin ke hal-hal yang positif aja gitu loh? Oh ternyata, kenapa kalau misalnya emang nggak lebih santai, organisasi ini nggak lebih santai, berarti kan itu bisa buat aku lebih disiplin nih kayak gitu. Nah, kadang hal-hal yang kayak gitu yang nggak kita bawa ke depannya, kita selalu mikirin ke hal-hal yang negatif kayak gitu. Itu sih
yang aku dapat sampai sekarang kayak gitu. Iya, benar banget. Nah, jadi kalau kita ngomongin ambisi, aku mulai tersadarkan sih sebenarnya kita perlu adanya ambisi. Terus yang kedua, kalau kita ngomongin optimis, jelas dalam perjalanan untuk menemui progres ataupun proses untuk menemui atau mencapai ambisi itu tuh mencapai apa yang kita inginkan itu jelas butuh optimis. Kalau nggak optimis ya itu tadi kita nggak ngomongin di awal kan ya cuman sebatas omongan belaka dan kamu nggak akan pernah capai poin yang dimana kamu sebut goals kayak gitu loh. Itu sih semenjak hari dimana aku nangis cuma gara-gara tugas, aku udah mulai sadar ternyata aku udah menemuin ambisiku kayak gitu loh. Gimana merubah ambisimu tadi yang melukai dirimu menjadi ambisi yang sehat kayak gitu loh. Oh ternyata kita perlu ngomongin soal optimis dan kita perlu ngomongin soal nge-identify karakter kayak gitu loh. Kayak aku bilang tadi, untuk menjadi pribadi yang mungkin lebih baik ataupun lebih, maksudnya kita ngomongin ini kan untuk jangka panjang kan ya, untuk jangka panjang. Um, mungkin kita ngomongin soal hidup kita untuk jangka panjang. Hidup kita kan sekarang masih ada di tahap yang mungkin kita di quarter life crisis ataupun kita masih baru mau masuk ke dunia kerja. Aku pernah ingat kata Mas Rangga, salah satu alumni kita tuh bahwasannya life after university life it's bigger than you know kayak gitu loh. Bahwasannya ya ini tuh kalau menurut kita udah capek sekarang berarti you never full that goal kayak gitu loh. Kamu nggak akan pernah ambis kayak gitu loh untuk memenuhi ambisimu. Karena kamu udah capek, ya udah berarti kamu nggak pernah optimis terhadap ambisimu kayak gitu loh. Jadi kalau menurutku ambisi tadi itu perlu banget untuk di set up itu satu. Yang kedua untuk menuhin ambisimu tadi, kamu perlu optimis. Ketika kamu optimis, kamu bakal shape karakter apa yang ya kamu bakal ke shape sendiri karakter apa yang sebenarnya yang kamu butuhkan untuk memenuhi ambisimu. Kayak aku tadi nih contohnya sama balik. Oh ternyata memang aku sama balik tipe orang yang kesana kemari, loncat sana loncat sini, cerita sana cerita sini, hahaha sana sini lah. Ibaratnya kayak gitu. Oh ternyata tershape lah karakter yang ada. Oh mungkin ini anak periang kayak gitu loh. Oh dengan ini anak periang, oh ternyata bisa blend kemana aja. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang juga nonton, kalau bahasa yang aku lihat ya di salah satu platform, aku kan gabung Sobat Nugas kan. Jadi yang namanya tuh personal branding. Jadi yang aku bilang tadi nggak identify karakter untuk mengaktualisasi itu kamu waktu tahap untuk mengaktualisasi ambisimu. Kalau misalnya tadi kan kalau nggak salah di tornya gila Bale itu sampai buat tor teman-teman buat agenda ini itu udah ambisi buat sharing ke teman-teman ambisi yang sehat. Nah dalam dia optimis walaupun mungkin nanti kendalanya kita nemuin banyak kendala. Oh mungkin banyak yang kurang tertarik atau mungkin nanti terlalu lama itu tapi tetap pasti Bale harus accomplish itu karena dia punya ambisi untuk sharing banyak hal buat teman-teman. That's the positive one dan itu dia udah nge-show karakter dia seperti apa menurutku itu. Jadi tadi kan kalau ngomongin kalau nggak salah Bale sempat bilang Z share soal optimis dan ambisi ketika di organisasi. Aku dulu ambisinya kenapa aku bisa masuk di berbagai organisasi karena aku punya ambisi. Aku ambisinya, tapi aku mulai ambisi itu dari kekecewaan. Aku dulu nggak masuk UGM. Jadi menurutku karena aku nggak masuk UGM, karena aku nggak masuk UGM berarti karena aku nggak masuk UGM, yang which is itu dulu kan, which is itu dulu adalah kampus terbagus menurutku ya, menurutku. Jadi berarti aku harus kerja 100 kali lebih lipat lagi kayak gitu loh, buat nge-shape diri aku ataupun buat jadi diamond kayak gitu loh, gengs kayak. Dan untuk mengaktualisasi diri aku yang harus mirip sama teman-teman di UGM, ya udah aku mikir salah satu caranya yaitu gabungan organisasi. Siapa tahu dengan bergabung aku akan nemu proses-proses yang akan membentuk diriku. Dulu tuh aku pernah kalau nggak salah aku sama Bale kan salah satu yang gabung di BEM Visipol UMY. Jadi yang selalu digaungkan di BEM Visipol UMY itu terbentur.
Dan disitulah aku paham bentuk proses itu adalah terbentur. Dan itu salah satu bentuk proses menuju ambisi. Tadi ya ambisiku contohnya aku pengen mirip kayak anak UGM yang pinter, yang shiny, splendid di setiap langkahnya. Ditambah optimis gini. Optimisnya, nggak apa-apa sih kamu masih staff, nggak apa-apa sih kamu capek sekarang. Yang penting kamu optimis dulu kayak gitu loh. Jadi ketemu kan akhirnya ambisi, ketemu goalsnya apa, ambisinya kamu udah tahu gimana cara accomplishnya, tinggal ditambah optimis. Maka hari-harimu ntar nggak berat. Kayak yang aku sering di-share sama salah satu seniorku, Mas Ahmad kalau nggak salah. Ya, Kak Mas Ahmad sama Kak Adli. Mereka tuh salah satu orang yang sering ngomong semangat Zi kayak gitu loh. Kadang aku juga mikir, ini semangat di mana ya? Aku kurang semangat apa lagi ya? Oh ternyata aku harus lebih optimis. Nah itu sih menjalani hari-hari. Dengan kamu optimis, kerja apa aja itu kamu nggak bakal perhitungan. Ya biasanya kan banyak tuh orang di organisasi, aku udah ngerjain ini kayak gitu loh. Aku udah lomba sana sini tapi aku belum berhasil. No, you're not kayak gitu loh. Itu kamu terlalu berperhitungan terhadap prosesmu. Kamu baru terbentur sekali. Kamu perlu terbentur 100 kali untuk capai goalsmu kayak gitu tadi. Jadi ambisimu juga perlu didukung dengan surroundingmu yang suportif kayak gitu loh. Walaupun Alfi dan Zizi misalnya, Alfi dan Zizi itu nggak pernah yang ngobrol sedemikian rupa kita ngobrolin soal ambisi dan optimis, tapi aku dengan melihat Alfi, mungkin aku jadi lebih semangat untuk menjalani hidup-hidupku yang akan datang. Oh, kalau Alfi bisa, gue harus lebih bisa dong kayak gitu. Jadi kan kita ada patokan untuk maju terus kayak gitu loh. Nih kayak Anissa kan, Anissa Sophia udah ke UN. Anissa bisa nih, kita juga harus bisa kayak gitu loh. Jadi jangan pernah sekali-kalinya kita cuman sudah tertampar dengan fakta teman-temanmu udah satu tahap lebih jauh, jangan berhenti karena proses orang-orang untuk sampai di goal tadi beda kayak gitu loh. Organisasi adalah salah satu platform suportif menurutku untuk mengaktualisasi ambisimu untuk gitu. Dan mereka juga jadi salah satu platform suportif untuk menambah optimismu. Karena aku jujur mungkin bisa ngomong kayak gini, aku harus ketemu banyak orang dulu. Kayak aku harus ketemu Kak Heri dulu, aku harus ketemu Bang Hafiz dulu, ketemu Kak Andi, ketemu Bang Deki. Yang mereka pun karena di tahap pokoknya aku banyak ketemu orang deh kayak gitu loh. Aku harus dengar dulu Mas Ihsan, aku harus ditampar dulu dengan keadaan, ditampar dulu dengan tugas Pak Novan tadi kayak gitu loh. Jadi aku bener-bener yang di tahap oh ternyata memang benar proses itu ada. Dan jangan pernah sekalipun teman-teman bilang oh aku belum ini, aku takut ini. No, jangan sekali-sekali bilang kayak gitu, diterjun loh. Karena kita nggak tahu yang mana yang bisa cocok ke kita. Karena proses masing-masing orang beda. Jadi jangan pernah bilang tapi, jangan pernah bilang takut. Tapi coba optimis. Waktu aku juga dulu sering banget ikut lomba di SMA tuh sering banget dibilang kayak gini. Ya ampun, lihat dari SMA ini, ya ampun, ya ampun, ya ampun. No, ternyata rasa takut tadi tuh sebenarnya cuman kayak bumbu-bumbu gitu loh, biar kamu semangat lagi. Wajar punya rasa takut, tapi cobalah mengubah rasa takut tadi jadi optimis kayak gitu loh. Even though kamu kalah nih ntar di lomba, nggak masalah, itu cuman kamu menghabiskan jatah gagalmu. Yang kayak aku bilang tadi, aku punya 100 kali gagal kayak gitu untuk jadi mirip sama alumni-alumni UGM. Tapi ternyata alumni-alumni kita juga udah jauh lebih bagus ternyata waktu aku masuk di UGM. Jadi tapi kan usaha mereka, usaha alumni-alumni UM itu 100 kali juga. Oh, berarti sama aja. Berarti aku masih punya sekitar ya 100 lebih lah untuk coba-coba lagi. Itu sih kayak aku ketemu untuk menjadi pribadi yang baik menurut aku. Oh ya, dulu Kak Andi deh yang pernah bilang untuk jadi pribadi yang sebegitu memenuhi kriteria dirimu sendiri, kamu perlu ketemu banyak orang, kamu perlu gagal berkali-kali, kamu perlu apa ya lupa aku. Kamu perlu salah
berkali-kali, jadi kamu bisa tahu, oh ternyata yang cocok di kamu apa, yang aku lupa deh, yang cocok di kamu apa, yang sesuai di kamu bagaimana kayak gitu. Jadi lagi-lagi kita ngomongin ambisi dan optimis, kamu perlu ambisi untuk memunculkan optimismu dan ambisimu tuh nonsense kalau kamu nggak punya optimis kayak gitu loh. Begitu. Mantap, bro. Nah, yang dari tadi pengen aku highlight itu juga, aku mau cerita juga yang masalah di lingkungan lingkungan kita itu tuh membentuk ambisi kita kayak gitu. Itu Betul-betul. bener banget kan? Itu bener banget. Jujur, aku dulu tuh SMP ke SMA. Ini peralihan dari SMP ke SMA kayak gitu. Dari SMP itu tuh aku bukannya mau flexing atau gimana ya. Dari SMP itu aku bener-bener yang ada di apa ya, di lingkungan yang apa ya istilahnya, lingkungan yang bener-bener aku itu yang paling menonjol kayak gitu. Aku tuh yang paling menonjol, apa-apa dikit-dikit aku, lomba dikit aku yang selalu maju ke perlombaan kayak gitu. Aku yang selalu ditunjuk, istilahnya jadi anak emas yang anak emasnya di SMP kayak gitu misalnya. Nah, beralih ke SMA, aku bukan mau apa ya, aku bukan mau bilang kalau SMP ku itu jelek, enggak kayak gitu. Tapi SMA aku beralih ke SMA, SMA yang favorit. SMA yang favorit yang notabene itu tuh semua itu orang-orang pinter di sana, orang-orang pinter. Itu tuh malah justru malah bikin aku sadar gitu. Oh, ternyata aku yang dulu di SMA itu tuh ambisiku yang aku tuh harus kayak gini-gini, aku udah ngelakuin apapun. Ternyata ketika aku ke lingkungan yang bener-bener udah dikelilingi sama orang-orang yang pinter, orang-orang yang berkualitas, ternyata aku tuh nggak cuma istilahnya cuma sekecil itu gitu loh. Potensiku tuh masih besar kayak gitu, potensiku masih besar, aku nggak boleh nyombongin diri kalau misalnya aku itu tuh udah pernah kayak gini, tapi nyatanya masih banyak orang di luar sana yang tuh yang lebih dari kita kayak gitu. Itu bener-bener yang bikin aku itu dulu, aku semester 1 waktu di SMA itu bener-bener yang kayak aku tuh ngerasa bodoh banget, bener-bener ngerasa bodoh banget di SMA sih. Aku masuk, sebenarnya aku pengennya IPS ya, aku pengennya IPS kayak gitu, tapi dulu tuh pengennya dokter kayak gitu. Oh, ya udah deh coba IPA kayak gitu. IPA kan bisa lintas jurusan ke IPS kayak gitu. Ternyata masuk tuh IPA. IPA dulu MIA 6. Teman-temanku gak ada nih kayaknya. MIA 6 kayak gitu. Nah, setelah masuk di MIA 6 itu tuh bener-bener MIA 6 SMA aku tuh yang orang-orangnya pinter MTK, pinter matematika, fisika, jago rumus, apal segala macem. Terus biologi, wah gila, apalan satu halaman itu tuh bisa cuma 15 menit. Maksudnya satu halaman yang bolak-balik itu apal semuanya dalam waktu 15 menit. Di situ aku yang kayak, aduh, kok orang-orang bisa ya kayak gitu. Orang-orang bisa, gila keren banget kayak gitu. Nah, aku apa daya, ngapalin aja nggak bisa gitu, ngapalin aja susah, ngitung-ngitung, aduh aku males banget kayak gitu. Nah, dari situ, dari permasalahan itu aku jadi sadar kayak gitu. Ternyata ya kita itu tuh kita itu jangan batasin diri kita, ambisi kita tuh dari apa yang kita tahu, apa yang kita lihat aja. Tapi coba lihat orang-orang yang di luar sana kayak gitu, orang-orang yang ada di sekeliling kita, ternyata ada yang lebih baik kayak kita. Yang kayak tadi kamu bilang, kayak misalnya si Alfi nih, aku tuh deket banget sama Alfi kan. Alfi udah bisa ke Turki, masa aku belum bisa kayak gitu. Duh, bahaya banget nih kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya udah tua nggak bisa ada yang disombongin. Nah, itu ambisi-ambisi kecil kayak gitu tuh penting buat nyokong semangat kita kayak gitu. Ambisi-ambisi yang kayak, menurut aku ya, ambisi-ambisi yang kayak aku harus bisa nih lebih baik daripada Alfi, aku harus bisa ngejar Alfi bisa ke Turki, oke, aku ke Belanda besok kayak gitu, biar aku kalau ketemu kita bisa sharing kayak gitu. Amin amin amin, kita bisa sharing, Vi, aku dulu kemarin ke Belanda kayak gini, di Turki kamu kayak gimana kayak gitu. Nah, menurut aku hal-hal kecil itu, hal-hal kecil kayak gitu ya. Soalnya ada Alfi ditanya nih, kalau misalnya highlight topik kita ambisi atau optimis, jawabannya tuh bukan keduanya, tapi dua-duanya kayak gitu. Betul. Ya, ambisi dan optimis.
Jadi Sudah. kalau ada ambisi, supaya mengaktualisasikan ambisinya jangan lupa optimis. Karena kan dalam proses memenuhi ambisi tadi pasti ada jatuh, bangun. Jadi untuk menyemangati diri sendiri sebenarnya butuh optimis. Jadi em, aku mungkin bukan orang yang tepat untuk membicarakan hal ini karena aku masih juga dalam proses yang sama dengan teman-teman. Tapi satu ambisiku yang aku pengen wujudkan yaitu tetap kalau aku tahu aku ingin selalu share dengan teman-teman. Kalau aku punya kesempatan yang baik, aku juga pengen teman-temanku punya kesempatan yang sama. Jadi harapanku jangan pernah sekalipun menganggap diri kalian itu tidak pantas di satu circumstances. Harus selalu optimis, set ambisi setinggi-tingginya. Jadilah high achiever, itu salah satu kata senior. Jadilah salah satu pribadi yang high achiever, punya ambisi, tidak ragu dengan proses, terbentur, lalu selalu optimis. Terus jangan lupa, jadilah teman yang suportif. Mantap. Gitu. Oke, terima kasih Zizi. Jadi aku mau disclaimer lagi juga ya guys. Jadi kita itu ya kita pengen nge-share ini tuh kita live kayak gini terkait dengan ambisi ataupun optimis itu tuh berdasarkan sama pengalaman kita kayak gitu, perspektif kita. Jadi tujuan dari ini tuh dari genting kok necting sih, dari genting gerakan anti overthinking ini tuh bukan buat kita jadi sok kayak gitu, tapi kita juga pengen ngasih perspektif kita ke orang-orang. Ternyata gini loh perspektif kita terkait dengan ambisi, perspektif kita terkait dengan optimis kayak gitu. Jadi aku yakin semua orang tuh punya perspektif yang beda-beda. Kita tuh harus optimis, kita itu harus ambisi. Nggak perlu ambisi, kita nggak perlu optimis. Ngapain optimis kalau nanti jatuhnya enggak kayak gitu. Nah, ada beberapa orang yang kayak gitu kan. Jadi tujuan kita tuh ya buat itu. Nah, itu sih. Nah, jadi mungkin teman-teman tunggu aja genting selanjutnya bakal mungkin nanti satu sisi lagi nggak tahu, mungkin nanti sama teman-teman nggak tahu, doain bisa tembus sama orang-orang yang punya pengalaman yang lebih-lebih kayak gitu. Teman aku makasih banget buat yang udah datang, yang tadi sempat datang juga tapi nggak bertahan juga nggak apa-apa di genting gerakan anti overthinking episode pertama. Tunggu episode-episode selanjutnya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Kalian kalau misalnya mau request terkait dengan dengan isu atau persoalan kalian, langsung DM aku nggak apa-apa, langsung DM di Instagram juga nggak apa-apa, it's feel free. Karena aku pun juga tipe orang yang suka cerita kayak gitu, cerita sama pandangan aku, sama kayak Zizi juga suka cerita sama. Kita sering banget cerita sampai kita tuh punya pertemuan rutin 25 sama Kanya kayak gitu. Jadi enak aja cerita terkait dengan perspektif kita, karena menurut aku dengan kita cerita kita juga bakal tahu apa cerita orang lain dan kita bisa buat pembelajaran buat kita ke depannya kayak gitu. Nah, mungkin itu aja buat genting episode pertama. Makasih Zizi udah bareng live kita. Dan makasih semua teman-teman. Jadi mungkin itu aja. Makasih buat semuanya. Semangat puasa. Dadah.